rumus dasarnya adalah untuk setiap meter persegi itu teman-teman harus mengeluarkan biaya 250.000 untuk pembuatan kolam tembok tuh ya. Jadi setiap meter persegi itu 250.000. Jadi kalau 7 meter persegi itu ya angkanya di kisaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube. Jumpa lagi dengan kami, si Malabapis. Jika pada beberapa video sebelumnya kami sudah mengulas permintaan dari teman-teman subscriber terkait aerator yang cocok digunakan untuk para pemula ya, terutama yang baru pertama kali kenal apa itu metode budidaya dengan sistem bioflok. Pada video kali ini, kami juga ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber. Bang, saya punya modal itu 7 juta, ya 7 juta rupiah. Bisa nggak sih dengan 7 juta ini saya budidaya ikan, entah itu ikan nila, ikan mas, atau ikan apalah ya gitu. Dengan metode bioflok ini, kira-kira saya bisa dapat kolam ukuran berapa? Tolong diuraikan rinciannya, dan kira-kira saya masih bisa dapat hasil nggak dengan modal 7 juta seperti ini? Sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit ya, karena yang diplot itu adalah jumlah uangnya gitu. Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan kemarin. Pertanyaan kemarin itu adalah minta tolong dihitungkan untung ya kan. Tapi sekarang ini dengan modal 7 juta, bagaimana bisa melakukan budidaya? Tapi kami tidak ingin mengecewakan teman-teman subscriber. Apapun pertanyaannya, selagi kami mampu kami akan jawab. Baik, dengan modal 7 juta, maka teman-teman bisa melakukan budidaya dan insya Allah dapat keuntungan. Simak video ini selengkapnya. Baik teman-teman semuanya, dengan budget sebesar 7 juta, kami sudah melakukan perhitungan, melakukan penelitian. Ada 3 alternatif teman-teman memiliki kolam. Yang pertama untuk kolamnya ya, yang pertama untuk kolamnya itu bisa dengan kolam tembok. Kolam tembok dengan ukuran 2 kali 3 meter dengan ketinggian kolamnya 1,2 meter. Oke, nanti itu akan kita ulas. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kolam terpal yang ukuran diameter 3. Kenapa? Karena kolam diameter 3 ini kubikasi airnya itu sekitar 6 sampai 7 kubik ya. Nanti boleh kita hitung lagi. Yang paling ideal sebaiknya teman-teman menggunakan kolam diameter 2. Nah, kok bisa D2? Nah, kolam D2 ini teman-teman bisa menggunakan 2 kolam. Oke, perhitungan lengkapnya adalah yang pertama teman-teman membeli kolam D2 ya, diameter 2 itu harganya itu 1.100.000. Itu udah full set. Sekarang banyak sekali dijual di situs-situs belanja online. Kami tidak akan menyebutkan nama tokonya karena video ini juga bukan video endorse ya. Tapi bagi para seller yang mau mengendorse apa kolam-kolamnya, mempromosikan, siap. Kami akan bekerja sama dan kami bantu. Kembali lagi, kolam D2 itu satu unitnya itu sudah full set, sudah sama kawat-kawatnya, bukan kawat ya, besi hermesnya itu ya, sama selang-selangnya itu, pokoknya satu set lah, termasuk di sekeliling besi itu kan ada yang namanya karpet, itu sudah, pokoknya udah satu set aja ya. Itu harganya 1.100.000 ya kan, tapi itu belum dengan ongkir. Kami di sini nggak memperhitungkan ongkir, karena ongkir itu kan sifatnya fleksibel. Teman-teman yang tinggal di Bogor dengan teman-teman yang tinggal di Kalimantan tentu akan berbeda ya budget ongkirnya. Oke, kita hitung saja. Untuk memecah modal 7 juta ini, yang pertama teman-teman membeli kolam terpal bulat, ya kan, diameter 2. Ya, harganya per unitnya adalah 1.100.000. Teman-teman beli 2 unit, berarti di situ kita akan keluar budgetnya 2.200.000. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus membeli aerator. Nah, kolam diameter 2 tadi, itu kubikasi airnya, satu kolamnya itu 3 kubik. Kalau 2 kolam berarti 6 kubik, ya kan? Satu kolamnya 3 kubik, kalau 2 kolam berarti 6 kubik. Nah, dengan air 6 kubik ini, kami juga sudah melakukan perhitungan-perhitungan. Itu teman-teman cocok bisa menggunakan aerator yang pressure udaranya itu di kisaran 140 liter per menit. Ya, sebenarnya kalau dikali 3, 6 itu 180 ya. Cuman kalau untuk mencari aerator yang pas banget di angka 180 liter per menit itu kan agak susah. Tapi kami rekomendasikan itu masih bisa menggunakan yang LP100 ya kan. Resun LP100 itu kan
output udaranya itu di 140 liter per menit. Untuk 6 kubik, 5 kubik, 6 kubik itu masih sangat mampu, oke? Udah ketahuan tuh, budget untuk aerator LP100 itu harga aeratornya itu berkisar antara 1.500.000 sampai 1.600.000. Kita buat saja dalam hal ini adalah 1.600.000. Udah ketemu tuh kan? Kolam udah ketemu ya, kolam terpalnya, aerator udah ketemu. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung berapa budget yang harus dikeluarkan untuk bibit. Kenapa didahulukan bibit? Nah, sebelum kita melangkah ke pakan, kebutuhan listrik, dan sebagainya, kita ke bibit dulu. Karena itu kita lebih enak menghitungnya. Nah, bibit berapa yang harus digunakan? Dari beberapa video sebelumnya udah sering kami jelaskan bahwa setiap kubik air itu idealnya tebar 100 ekor. Berarti untuk 6 kubik itu tebarnya idealnya adalah 600 ekor. Jadi dua kolam ya. Kita tebar satu kolamnya 300 ekor, satu kolam 300 ekor. Berarti dua kolam berarti 600 ekor. Kita akan hitung 600 ekor bibit ini dengan size-nya itu antara ukuran 5 sampai 10 cm dengan berat 20 gram. Jadi kita ideal untuk tebar bibit ya. Sekali lagi kami sarankan buat teman-teman, pergunakanlah bibit yang size-nya itu di atas 5 cm. Nah, rata-rata itu beratnya ada 20 gram. Jadi, kalau 600 ekor bibit kita kali dengan 20 gram, ya kan, maka akan keluar angka 12.000 gram. Nah, itu dalam bentuk gram. Lalu kita konversi ke kilogram, maka akan keluar angka 12 kilo bibitnya. Nah, setelah keluar bibit 12 kilo kan kita enak ngitung budgetnya ya. 12 kilo bibit ini itu harga rata-rata saat ini itu adalah per kilo bibit itu adalah 50.000. Itu yang 1 kilonya isi 50 ekor atau beratnya 20 gram. Berarti kalau untuk 12 kilo bibit dikali dengan 50.000 maka akan keluar angka 600.000 rupiah. Sekali lagi, masih ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, di tempat kami itu jual bibitnya tuh ekoran. Sama aja kalau dihitung ya. Ekoran itu kalau untuk size 5 sampai 10 cm itu berat 20 gram itu rata-rata tuh 1.000 per ekornya. Karena bibit memang sudah besar ya, 2 jari lebih lah gitu. Jadi 1.000 per ekor. Nah, 1.000 per ekor kalau kali 600.000 ketemunya angkanya tetap 600.000 juga. Jadi kita akan lebih baik ngitung kiloan karena kaitannya nanti akan berhubungan dengan jumlah pakan dan target panen. Oke, sudah ketemu untuk budget bibit adalah Rp600.000. Nah, kemudian kita akan menghitung listrik sekarang. Cara menghitung listrik itu sudah berkali-kali kami sampaikan pada video-video sebelumnya, itu gampang teman-teman. Teman-teman kan tadi menggunakan aerator yang LP100, itu 100 watt. Nah, cara menghitungnya adalah 100 watt kita kali 24 jam. Karena aerator ini akan beroperasi 24 jam secara non-stop. Jadi metode bioblock itu sama sekali nggak boleh mati listrik ya. Kalau mati listrik 20 menit saja itu ikan, waduh, bahaya, dalam bahaya. Makanya teman-teman harus siap genset yang kecil. Kembali ke perhitungan listrik. 100 watt dikali 24 jam secara non-stop. Maka akan ketemu angka adalah 2400 watt. Ya kan? Itu dalam bentuk watt. Kita konversi ke kilowatt. 2400 watt dibagi 1000, ya kan? Maka akan ketemu 2,4 kilowatt. Ya kan? Nah, 2,4 kilowatt ini kita kali dengan harga tarif dasar listrik. Untuk listrik rumahan saat ini itu 1.400. Berarti 2,4 dikali 1.400. Maka akan ketemu angka Rp3.360 itu per hari. Nah, jadi listriknya teman-teman untuk aerator yang 100 watt tadi adalah Rp3.360 per hari. Berapa per bulannya, Bang? Per bulannya tinggal kita kali 30 hari. Berarti 30 harinya itu di angka Rp100.800. Silakan teman-teman kalikan ya. Itu per bulan. Sedangkan panen ikan kita nanti kan 3 bulan. Kita nggak bisa ngitung budget ini dalam 1 bulan. Kali siklus panen itu berarti kan kita kalikan 3 ya, 3 bulan. Berarti Rp100.800 tadi kita kalikan 3, maka akan ketemu angka Rp302.000 ya teman-teman. Kita bulatkan saja 300.000 ya. Nah, berarti budget listriknya ketemu tuh untuk dari pertama tebar bibit sampai panen, estimasi insya Allah itu akan menghabiskan biaya listrik sebesar Rp300.000. Menghitung pakan juga itu sangat mudah. Kalau sudah ketemu kubikasi air, sudah ketemu berapa jumlah bibit yang kita tebar. Caranya adalah sebelum kita menghitung jumlah pakan, tentukan dulu teman-teman ingin panennya nanti atau target panennya itu 1 kilonya isi berapa ekor. Ya kan? Kan bisa pengen 3 ekor, 2 ekor, ada yang 4 ekor, 5 ekor, ya kan? Tergantung keinginan teman-teman. Ada juga teman-teman yang memang dia budidaya itu pesanan
rumah makan. Jadi kepengennya yang besar, yang sekilo isi dua, tentu akan beda. Nah, tapi ini kita pergunakan saja rumus yang biasa kami pergunakan pada video sebelumnya adalah 1 kilonya itu isi 5 ekor, supaya enak hitungnya ya. Kalau teman-teman nanti target panennya lebih dari situ, silakan nanti dihitung sendiri. Tapi perhitungannya tetap seperti ini. Jadi kalau 1 kilo isi 5 ekor, teman-teman tadi kan punya bibit 600 ekor, ya kan? 600 ekor bibit, tinggal kita bagi 5. 600 dibagi 5 itu maka akan ketemu 120 kilogram. Nah, ada ketemu tuh ya. Estimasi adalah 120 kilogram kebutuhan pakan. Ini bukan penjualan loh. Penjualan lain lagi rumusnya nanti. Ini kebutuhan pakan, 120 kilogram. Nah, 120 kilogram itu tinggal kita bagi dengan pelet atau pakan. Rata-rata pakan itu sekarung itu isinya 30 kilo, ya kan? Kalau di tempat teman-teman mungkin ada yang 40 kilo, 50 kilo, silakan pembagiannya ya. Jadi kita bagi saja 120 kilogram, ya kan? Dibagi 30 kilogram, maka akan ketemu angka 4 karung pakan. Nah, udah enak tuh kalau udah ketemu pakan 4 karung, udah tergambar kan biaya pakan kan? Nah, di sini pakan yang lazim kita pergunakan atau ramai di pasaran saat ini itu berkisar harganya untuk protein di atas 30%. Kami sudah melakukan survei kemarin, ada videonya, teman-teman boleh cek ya. Untuk pakan proteinnya di atas 30%, 32% ya, itu untuk merek SPLA dan High Profit. Harganya saat ini itu berkisar antara 360 sampai 380. Kalau SPLA tuh kemarin itu sudah ada videonya kami buat 375 katanya. Kita anggap saja di net paling atas yaitu 380.000. Berarti 4 karung dikali 380.000. Jadi budget pakannya adalah sebesar 1.520.000. Fix tuh, sudah ketemu ya. Biaya beli kolam ketemu, biaya beli bibit ketemu, ya kan? Kemudian biaya pakan ketemu, listrik ketemu, dan terakhir kita ada lagi tambahan modal yang kecil, yaitu bahan-bahan untuk biofloknya sendiri. Untuk membeli garam krosok, kemudian starter bakteri, kemudian molase atau tetes tebu, dan kapur dolomit. Dan kesemuanya itu murah, teman-teman, jadi nggak mahal. Sebenarnya ini kami tuh jarang menghitung ya pada saat melakukan budidaya. Kenapa? Karena kadang beli, katakanlah, kapur dolomit tuh 5 kilo itu kepakainya untuk berapa berapa kali silkless nanam gitu ya. Tapi tetap kita hitung ya. Untuk 6 kubik air itu kan berarti butuh garam krosok sebanyak 6 kilogram, ya kan? Nah, garam krosok tuh murah harganya teman-teman. Jadi 3.000 harganya itu ya, 1 kilonya. Berarti kan kalau 6 hanya 18.000, ya kan? Kemudian ada juga harganya tuh 5.000. Kalau 5.000 kan berarti sekitar 30 ribuan ya teman-teman semuanya untuk 6 kilo. Kemudian dolomit. Dolomit itu setiap kubik air itu hanya membutuhkan 50 gram. Awas, bukan 500, bukan 5 kilo ya, tapi 50 gram. 50 gram itu nggak nyampe 1 on dalam 1 kubik air. Artinya, kalau teman-teman menggunakan 6 kubik air untuk 2 kolam D2 tadi, berarti kita menggunakan dolomit itu seberat 300 gram, bukan kilogram, 300 gram, 0,3 kilo. Ya kan 0,3 kilo, 1 kilonya aja dolomit itu paling 25.000 lah, ya kan? Ya, berapa ya? Anggaplah 17.500 ya, 17.500 tambah 18.000. Oke, tidak usah terlalu panjang untuk menghitung kebutuhan bahan aplikasi ini. Kami sudah hitung secara bulatnya. Untuk bahan-bahan bioblok ini kami bulatkan harganya adalah Rp150.000. Itu udah termasuk garam, termasuk kapur dolomit, termasuk molase, dan termasuk starter bakteri. Nggak akan lebih dari situ. Kita ketemu semua ya. Listrik, bibit, pembelian kolam, kemudian termasuk tadi molase dan sebagainya. Maka total keseluruhan biaya yang akan kita pergunakan adalah sebesar 6.370.000. Ya kan? 6.370.000. Klop tuh. Tadi kan punya budget 7 juta. Keluarnya 6.370.000. Oh, masih ada sisa. Masih ada sisa ya sekitar 700-an. Nah, sisa ini tentunya untuk dana safety ya teman-teman semuanya. Karena bibit, tadi kan kita menghitung 600 ekor, kan bisa aja terjadi ada yang mati. Teman-teman kan harus memperhitungkan itu semuanya untuk biaya-biaya seperti itu ya. Oke, dengan modal 6.370.000 ini berapa keuntungannya? Nah, sekali lagi, pada beberapa video sebelumnya sudah banyak sekali kami ulas teman-teman semuanya. Ketika teman-teman memulai budidaya ya, untuk siklus panen pertama, itu jangan mengharapkan untung. Karena tidak akan ada untung. Ya, dipastikan tidak akan ada untung. Kenapa? Karena pada siklus panen pertama itu, teman-teman kan memulai semuanya dari kolam dan aerator.
Nah, yang paling besar biayanya itu adalah untuk membuat kolam, itu kalau kolam tembok, atau membeli kolam untuk kolam terpal, ya kan teman-teman? Nah, kemudian aerator. Nah, bagaimana untungnya Bang? Nah, insya Allah teman-teman itu akan mendapatkan keuntungan pada siklus kedua atau panen kedua. Kenapa? Karena panen kedua ini nanti kan udah nggak perlu beli kolam, ya kan? Nggak perlu bikin kolam. Dan nggak perlu lagi beli aerator. Jadi, panen kedua ini nanti budget pengeluaran akan lebih kecil. Tapi tetap akan kita hitung. Lalu berapa estimasi penjualan, ya kan? Kalau tadi pembelian pakan, sekarang penjualan. Rumus penjualan itu adalah jumlah pakan yang habis, ya kan? Plus bibit yang dimasukkan. Gampang. Gampang banget kan? Jumlah pakan yang habis tadi berapa? 120 kilo. Kemudian jumlah bibit yang tadi kita masukkan adalah 12 kilo. Estimasi panen teman-teman nanti adalah di angka 132 kilogram. Kalaupun lebih, mungkin bisa saja terjadi. Kalaupun kurang, insya Allah nggak akan jauh dari situ. Yang penting gunakan protein yang di atas 32% ya. Kalau di bawah 32% kami nggak jamin, gitu kan. Dan metodenya juga harus benar, seperti beberapa video yang sudah kami uraikan sebelumnya. Oke, kita lanjut. 132 kilogram kita kali dengan harga saat ini ya adalah 30.000. Mungkin di wilayah teman-teman ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, nanti tinggal dirubah saja perhitungannya. Oke, 132 kilogram dikali 30.000, maka akan didapatkan angka 3.960.000. Nah, iya kan? Untungnya dari mana? Nggak ada untung. Modal kan tadi 6.300.000-an. Harga jual ikan kita 3.960.000, ya kan? Nggak ada untung kalau di siklus pertama, jangan ngarepin untung. Lalu bagaimana untung? Coba kita hitung di panen kedua. Menghitung panen kedua, berarti modal teman-teman yang 6.370.000 tadi dikurangi dengan aerator, 1.600.000. Dikurangi dengan biaya pembelian kolam D2 tadi, yaitu 2.200.000. Udah ketahuan tuh, berarti modal teman-teman semakin kecil. Nah, berarti untuk siklus panen kedua itu, modal yang harus teman-teman keluarkan adalah 2.570.000. Sudah tergambar ya kan? Keuntungan. Ada nih keuntungan nih. Oke, sekarang kita hitung untuk siklus panen kedua. Harga jual kita adalah 3.960.000. Sementara modal yang harus kita keluarkan adalah 2.570.000. Maka akan dapat keuntungannya adalah 1.390.000. Dapat tuh. Oke, terjawab ya teman-teman ya. Dengan tadi katanya, Bang, saya punya uang 7 juta, bisa nggak bikin kolam berapa, aeratornya apa, kemudian bibit berapa. Ini kita lengkap banget nih kita jawab di video ini. Tapi sekali lagi ini adalah gambaran ya teman-teman. Gambaran seenggak-enggaknya ketika teman-teman mau melangkah. Itu nggak remang-remang banget gitu loh. Jangan sampai kita memulai usaha itu nggak ada gambaran, remang-remang banget gitu. Mudah-mudahan video dari Simala Baptis ini bisa sedikit memberikan panduan lah buat teman-teman ya. Kekurangan dan sesuatunya mungkin teman-teman bisa cari di channel-channel yang lain atau sumber-sumber yang lain. Baik teman-teman semuanya, tadi kita uraikan dengan uang 7 juta, kita bisa dapat kolam D2 sebanyak 2 unit. Nah, tapi ada alternatif lain. Teman-teman juga bisa menggunakan kolam tembok. Kolam tembok juga biayanya nggak akan jauh dari situ ya, teman-teman. Jadi untuk ukuran air 6 kubik tadi, berarti teman-teman harus membuat kolam dengan ukuran 2 kali 3, ya kan? 2 kali 3 kali 1,2 meter lah, ya kan? Rumus dasarnya adalah untuk setiap meter persegi itu teman-teman harus mengeluarkan biaya 250.000 untuk pembuatan kolam tembok tuh ya. Jadi setiap meter persegi itu 250.000. Jadi kalau 7 meter persegi itu ya angkanya di kisaran 1.800.000-an. Ya kan? Sebenarnya lebih murah ya, 1.800.000-an dibandingkan membeli 2 unit kolam D2 tadi. Tapi ada tapinya. Yang namanya kolam itu kan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal teman-teman, ya kan? Belum tentu misalkan ketika kami hitung kolam tembok cocok. Karena misalkan di lokasi teman-teman tuh nggak cocok kalau buat kolam tembok. Misalkan ya kondisi tanahnya atau seperti apalah gitu kan. Intinya disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal teman-teman. Dan alternatif ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan kolam bulat atau kolam terpal. Itu nggak usah 2 biji, nggak usah 2 unit. Kalau tadi kan 2 unit kolam D2 ya kan. Sekarang teman-teman tuh bisa menggunakan 1 unit saja, yaitu kolam D3. Karena kolam D3 ini sama, jumlah kubikasi airnya itu 6 kubik. Dan harganya itu di kisaran ya sekitar 1.700.000, 1.800.000 gitu. Artinya teman-teman boleh menggunakan kolam D2 sebanyak
2 unit, atau kolam D3 sebanyak 1 unit, atau kolam tembok 1 unit, ya kan, yang ukuran 2 kali 3 meter tadi. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, ya kan. Sementara untuk perhitungan pakan, bibit, dan aerator segala macam itu tidak berubah. Tetap menggunakan perhitungan yang tadi sudah kita uraikan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini video uraian dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon bantu channel ini untuk terus eksis dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Nantikan video kami selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.